Bro, semalam Ya. nonton nggak? Nonton, nonton. Nonton ya? Iya. Gua nonton juga, cuma ini nggak seru. Kan gua ini pencinta tinju. Jadi Nggak ada jabnya. iya, jadi ketika acara itu semalam, jadi gue bilang, aduh, kok nggak seru banget nih gitu loh. Gue salah seorang yang pencinta tinju. Gue kalau udah nonton tinju itu, bos, Nah, mata udah ngantuk aja gue dongker pakai korek, bos. tangan Jadi gerak bos, sendiri itu ya. gitu iya. Jadi gimana bos? Komentar Dato Epris tadi malam gimana? Secara keseluruhan, secara umum? Ini semua pemain tahu dia mau sampai garis finish. Jadi dia tidak mau bikin blunder karena pernyataan-pernyataan yang mungkin menimbulkan sikap antipati. Jadi orang sangat berhati-hati. Bahkan di tempat-tempat yang kita anggap orang akan menyerang pun dia tidak menyerang. Tetapi ketika semua orang berhati-hati, kualitas kandidat juga terlihat. Jadi ada kandidat yang memang pragmatis. Jadi misalnya kita bicara pertanyaan pertama itu kepada 02, Prabowo Subianto, mengenai apa namanya soal kesehatan kalau nggak salah saya. Lalu mereka jawab dia akan memberi makanan bergizi, membangun rumah sakit. Nah, hal yang sama juga ada pada Ganjar, satu desa, satu vaskes, pendidikan yang baik, review undang-undang cipta kerja. Ini semua kan sebetulnya dataran action. Yang kita cari ini presiden, yang dataran filosofi, karena action itu kepala dinas yang kerjakan. Filosofinya apa Sepakat. kan gitu. Filosofinya itu kan keadilan. Nah ini yang disitir sama nomor satu, sama Anies. Dia buka data, 45 juta orang belum bekerja secara layak. Itu PR. Kemampuan orang Indonesia itu kemampuan tinggi, kesempatan kerjanya terbatas. Jadi apa yang harus dilakukan kan begitu. Nah, Anies memberi satu guidance, dan guidance ini kebutuhan kepemimpinan nasional kan. Karena kepemimpinan nasional itu tidak bekerja dalam pengertian fisik. Yang pertama, pastikan hidup sehat. Yang kedua, harga terjangkau. Yang ketiga, keluarga sejahtera. Kemudian kita ingin persatuan di atas keadilan. Kemudian pembangunan manusia dan kesetaraan. Jadi kalau saya bandingkan ketinggian terbangnya, Anies lebih tinggi, bos. Lebih pada makna. Dan itulah kebutuhan kepada pemimpinan nasional. Di sisi berikutnya, kalau saya lihat itu, kedua kandidat ini, entah dia sadari atau tidak, dia setuju dengan pendapat Anies. Paling banyak setuju malah 02. Walaupun Iya. dia bilang saya orangnya solutif, tapi dia setuju dengan pendapat. Dengan kata lain, 01 memberi nilai lebih atas sebuah perspektif, atas sebuah tindakan. Cuma dari segi show, acara kemarin kurang menarik. Harus jujur kita akui, semua orang kalem. Kita Iya. hanya menonton kapasitas orang-orang, tidak menonton battle-nya, tidak menonton perangnya kan. Iya. Nah, kapasitas itu bisa terlihat pada apa? Pada closing statement. Ada Iya. closing statement yang berjanji ABCD, ada closing statement yang menyampaikan filosofi. Saya sejujurnya mengatakan closing statement Anies lebih bunyi daripada yang lain. Ya, kita bisa ingat apa yang dia sampaikan. Misalnya saya coba buka catatan saya ya. Jadi dia bilang Anies itu mengatakan saya datangi banyak tempat dan orang datang, mereka tidak minta bayaran, tapi mereka membawa harapan. Jadi kontras dengan orang yang mendatangkan artis, mobilisasi massa. Di tempat Anies orang datang karena keikhlasan dan membawa harapan. Jadi setiap jabat tangan, setiap pelukan membawa pesan. Kami ingin Indonesia lebih baik, lebih adil. Jadi ada sesuatu yang dia tegaskan kembali di situ. Dan negara tidak berdagang dengan rakyat. Negara tidak pelit kepada rakyat. Negara tidak boleh berpaling dari orang papa. Itu dahsyat, bos. Itu ibarat kalimat provokatif. Kalau Karl Marx bilang pertentangan kelas, Iya. ya kadang-kadang perubahan memerlukan isu itu. Memerlukan pertentangan kelas sebagai alasan ada movement kan. Dan pemilu adalah mekanisme untuk menyeleksi bagaimana keseimbangan dilakukan oleh rezim sebelumnya atau rezim-rezim yang menawarkan gagasan. Yang lain ya main in action. Yang Terlalu pasti, yang pasti, eh, Anies itu kemarin menunjukkan kelasnya. Memang ya itu dia yang saya kelas maksud. pemimpin luar biasa. Jadi Kalau yang arti lain ini, wawasannya menunjukkan bahwa dia betul. melihat lebih jauh dari sekedar fakta-fakta. Iya. Dia Kalau ke melihat nilai.
kalau kedua kandidat ini mohon maaf itu dari apa yang mau disampaikan atau apa yang mereka sampaikan itu terkesan bahwa seperti orang karena tidak punya filosofi yang kuat sama seperti TMTA, tiba masa tiba akal. Ya artinya Jadi, dia bereaksi atas peristiwa. iya, Padahal akarnya ada. Jadi misalnya apa? Isu mengenai ketidakadilan, iya. isu mengenai kemiskinan, itu isu basic kan. Kalau di dalam ilmu sosial itu namanya struktural. Problemnya struktural. Problem struktural itu diurai tidak dengan menyelesaikan di ujungnya, diselesaikan di hulunya. Karena struktur yang bikin itu begitu. Misalnya, mengapa orang di Indonesia di luar Jawa lebih miskin daripada orang di Jawa? Belum tentu karena mereka malah. Tapi karena memang secara struktural, semua sumber daya terbaik ada di Jawa. Ada di Jakarta misalnya. Maka orang-orang di luar itu, mau nggak mau ketika strukturnya tidak memberi peluang itu, dia harus datang ke Jawa atau ke Iya. Jakarta. Jadi Itu ini juga namanya relevansinya. kemiskinan struktural, Ya, itu juga kemiskinan yang relevansinya. disengaja. Yang disebut Anies dulu mengenai 10 kota di-upgrade kan. Supaya apa? Strukturnya dirubah. Ya kan? Tidak lagi bertumpu pada satu titik. Gitu. Nah, ini yang dilakukan. Kalau yang lain saya lihat ya action ya. Mereka menyelesaikan masalah-masalah yang terlihat. Pemimpin-pemimpin nasional seharusnya melihat yang tidak layak lihat. Kalau yang dia lihat ya awam juga tahu artinya kita 11-12 dengan masyarakat kan begitu. Levelnya tidak lebih tinggi. Apalagi satu bos, ada yang ini Dato yang menarik lagi. Setiap masalah diselesaikan dengan makan dan minum susu. Saya tidak tahu ya bagaimana menjelaskan program makan siang gratis itu menjadi pangkal solusi dari segala soal. Kok terlalu menyederhanakan? Apa tidak dipikirkan juga damage-nya misalnya? Emang orang kalau dikasih makan mentalnya berubah nggak? Jangan-jangan mentalnya independen. Belum lagi kita bicara kemungkinan-kemungkinan lain. Misalnya apa? Misalnya makan siang itu di-provide oleh korporasi, bukan Dan dibeli ini, di tempat sekitar. dan Jadi ini menimbulkan ketimpangan baru. timpangan baru. Kenapa? Mungkin masyarakat bawah yang biasa makan di warteg atau apa, sekarang nggak ada suplai dia nggak belanja di warteg, mati itu usaha. Itu tidak dijelaskan. Jadi apa namanya? Buat saya ini tidak bisa disimplifikasi sekedar begitu. Ini akan memperbaiki gizi, tunggu dulu. Kalau bro bicara dengan dokter Tan Shutian, dokter eksentrik, dia kadang-kadang mentertawakan program Kemenkes mengenai gizi dan macam-macam, tapi yang diproduk itu makanan instan. Karena menurut dia makanan yang benar itu homemade. Ini aja kita perlu diskusi panjang. Tidak sederhana itu soal gizi itu. Kalau dia kasihnya makanan instan, jangan-jangan bukan gizi yang dapat, tapi potensi diabetes di usia dini kan. Dari sudut pandang itu, Dato, gue melihat bahwa pasangan nomor urut 2 itu melihat masyarakat itu sebagai objek semata. Dia tidak mengangkat masyarakat itu dalam tataran sebagai subjek, di mana mereka juga punya otoritas sendiri, tetapi pendekatannya ada pendekatan mereka adalah sebagai objek dari kekuasaan. Sehingga Ya ada sambungannya, ada sambungannya dari yang tadi itu. Apa yang bro simpulkan itu mungkin ada benarnya. Terbukti ketika misalnya kita bicara tenaga pekerja migran, lalu Ganjar mengatakan dia akan bikin panic button dan call center. Lalu Prabowo mengatakan saya menginisiasi undang-undang tenaga kerja migran. Anies menambahkan bahwa birokrat atau pejabat itu mungkin punya kekuasaan tapi tidak punya pengetahuan tentang itu. Maka libatkanlah aktivis. Itu kan menunjukkan bahwa partnership itu equal, bos. Bukan saya kuasa, Anda dikuasai, gitu kan. Jadi paradigma itu menjelaskan bagaimana tata bernegara yang beradab disampaikan. Tanpa kita sadari terlihat. Dan kelihatan di situ bahwa Anies itu adalah seorang pemimpin yang demokratis, bos. Dari cara berpikir saja dia sudah demokratis. Ya. Dari cara berpikir ya, demokrasi itu kan harus dimulai dari cara berpikir. Dari sebelum bertindak. Iya. Jadi Anies sudah kelihatan kelasnya. Dia adalah seorang pemimpin yang demokratis. Dari mana kita melihatnya? Dari cara dia berpikir. Dan itu konsisten, bukan muncul tadi malam. Saya mengamati itu muncul ketika di salah satu desak Anies,
mengenai apa yang akan diberikan oleh Anies untuk orang Sumatera Barat. Kalau nggak salah desak Anies itu ada di tanah datar. Dia bilang, saya harus bertanya kepada orang tanah datar apa yang dibutuhkan. Hal yang sama dia sampaikan di Kadin ketika bicara mengenai ekonomi. Dia bilang dunia usaha lebih tahu daripada daripada kita yang bukan berusaha. Jadi pemerintah akan mendengarkan sources terbaik. Jadi itu artinya dia humble. Dia mengatakan kita ini cuma role play, memainkan peran. Kebetulan saya di sudut A, ada di sudut B. Tapi kita perlu bersama-sama. Itu kan filosofi. Nah, konsistensi itu menunjukkan karakter. Menunjukkan bahwa kawan ini tidak sedang mencomot jawaban dari sesuatu, tapi memang itu nature-nya dia. Iya. Ya kan? Sudah terinternalisasi dalam dirinya karena berdasarkan bacaan dan pengetahuan pengalaman dia sebagai seorang pernah menjadi pejabat di beberapa instansi, dan juga dia latar belakang dia sebagai seorang aktivis juga sangat membantu dia untuk bisa menjelaskan banyak hal secara runut dan terstruktur. Jadi kalau Tuhan mengizinkan beliau yang terpilih, kita mungkin akan punya tagline baru namanya Anisnomic. Ya, sepertinya bisa. Karena argumentasi untuk itu sangat memenuhi. Unsur-unsur dia, unsur-unsur menyebut Anisnomics itu ada. Karena ada sebagian kalangan memaksakan Jokowinomics. Ya. Gua tidak melihat ada itu komponen untuk membuat sebuah teori atau sebagai sebuah paham. Yang gua paham cuma satu, Jokowiisme, yaitu merubah partai anak muda menjadi partai orang tua. Atau itu propaganda ya. Dibesar-besarkan valuasi sesuatu yang tidak bisa kita verifikasi dengan benar. Iya. Ya kan, antara Jokowinomic dengan Jokowi panik mungkin dekat-dekat kan. Gerakan kampus yang sekarang bertambah terus jumlahnya, saya kira ya Presiden juga nggak bisa menganggap enteng. Iya. Bahwa apa yang dia lakukan sebagai sesuatu yang ya benar atau sesuai undang-undang, tidak sekedar itu. Iya. Karena yang disuarakan hari ini kan etika. Iya. Itu gua menyebut itu adalah ini gelombang arus besar pro demokrasi. Semuanya mereka terbangun secara kolektif karena mempunyai kesadaran etik yang sama. Karena dari seluruh wilayah di Indonesia, lembaga-lembaga swadaya maupun ormas-ormas berteriak hal yang sama tentang pro demokrasi. Jadi gue pikir Jokowi hari ini terhimpit dengan gugatan itu. Saya melihat ya aspirasi masyarakat itu kayak logika air, bos. Jadi ketika air itu bergerak, yang terjadi apa? Dia mencari persamaan. Semua suara kampus itu kan suaranya sama, tidak berbeda. Jadi artinya ketika suara yang sama terakumulasi dalam jumlah besar, dia berubah menjadi movement, jadi gerakan. Kalau gerakan air kita nggak bisa cegah pakai api, karena air itu dia masuk ke sela-sela yang tidak terbayangkan sebelumnya. Membobol tembok-tembok yang kita pikir kuat. Nah, aspirasi masyarakat yang meluas itu, model pergerakannya itu logika air. Dia cair, dia liquid, dia terus. Jadi ya susah dihindari. Iya. Salah satu cara nilai perjuangan mereka sama. Ya itu dia yang saya bilang. Ethics, pegangannya etik. Dan kalau mau ditandai juga, yang pertama kali bersuara itu Gajah Mada. Iya. Itu kampus di mana Jokowi disebut alumninya. Jadi mirip dengan. Hah? Masih ada ijazahnya? Saya tidak sampai ke situ, tapi saya mengatakan Jokowi kan menyebut diri alumni Gajah Mada. Oh iya, kita dan diakui oleh salah satu rektornya kalau tidak salah ya. Ada pernyataan beberapa waktu yang lalu, beliau betul kuliah di Gajah Mada. Dan kampus itu yang melakukan pertama kali. Dengan kata lain, etik itu melewati batas sekedar partisan-partisan sederhana. Artinya kita perlu mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Gajah Mada yang kemudian diikuti oleh sekian banyak universitas maupun mahasiswa
Dan sepertinya ini kalau diabaikan akan menjadi sebuah gelombang air yang besar, kata Bro tak barusan, yang sulit untuk dibendung oleh siapapun dia. Ya kita harus mengapresiasi, tapi secara pribadi saya juga harus mengapresiasi Rocky Gerung sebetulnya, yang mendahului ini sebelumnya. Dan dia mengatakan saya harus menjadi oposisi karena parlemen mandul. Karena parlemen tidak melakukan tugasnya. Nah sekarang apa yang dilakukan Rocky menular ke banyak orang, termasuk ke kampus-kampus. Waktu Rocky melakukannya, dia jadi significant others. Dia sendiri di luar dan dia berteriak. Tapi sekarang Rocky sudah mentransmit itu kepada perguruan tinggi, kepada masyarakat, mungkin juga sebagian kepada Anies Baswedan sehingga tagline-nya perubahan, tapi anyway itu jadi gelombang masif. Begitu kan? Jadi artinya apa? Spirit, perspektif, bahkan penderitaan dapat ditularkan. Dengan agenda, dengan tema besar, agenda perubahan.